Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-Mulakhasul Fiqhi, masih pada kitab At-Taharah, bab fi ahkamil wudu. Di pertemuan yang telah lalu kita telah membahas syarat-syarat sahnya wudu. Ada berapa syaratnya? 8. Yang pertama apa? Selam. Kedua? Ketiga? Keempat? Niat. Kelima? Airnya suci dan mensucikan. Keenam? Airnya halal, mubah. Yang ketujuh? Sudah beristinja atau beristijmar. Yang kedelapan, menghilangkan sesuatu yang menghalangi masuknya air ke kulit. Yamna'u bisa juga diterjemahkan menghalangi atau mencegah. Insyaallah pada pertemuan malam hari ini ba'da Isya kita akan melanjutkan pada furudul wudu, ya. Fardu dalam wudu, wajib dalam wudu. Perlu kita ketahui berbeda antara syarat dengan fardu. Syarat itu adalah sesuatu yang di luar ibadah. Adapun fardu, ya fardu wajib, itu di dalam ibadah itu sendiri. Ya, antum perhatikan tadi syarat-syarat yang barusan tadi kita ulangin satu persatu. Islam, akal, tamyiz, niat, airnya suci mensucikan, airnya halal, kemudian tidak ada sesuatu yang menghalangi masuknya air ke dalam kulit. Itu di luar wudu, benar bukan? Di luar wudu apa di dalam wudu? Di luar wudu. Itulah syarat. Nanti insya Allah antum pelajari itu di kelas 2 ketika mempelajari usulul fiqhi. Ya, dari kitab usul min umil usul, min ilmil usul, kemudian waraqat dan seterusnya insyaallah. Ya, kita akan masuk ini membahas tentang furudul wudu, berarti sesuatu yang di dalam apa di luar wudu? Di dalam wudu. Nah, nanti antum perhatikan ini. Hal-hal yang akan kita bahas ini ya yang di dalam wudu. Wa amma furudul wudu'i, dan adapun fardu wudu, wahiyya a'dha'uhu, dan dia adalah anggota-anggota tubuh wudu. Anggota-anggota tubuh, hu itu kembali ke wudu, ya. Fahiya sittatun, maka dia ada 6. Nah, perhatikan ini, fardu wudu ada 6. Dan insyaallah hal-hal yang seperti ini ada ulangannya, ya. Muhtarat ada ulangannya insyaallah. Syarah usul salasah, dars ba'da maghrib ada ulangannya. Mulakhasul fiqhi yang ini ba'da isya pun ada ulangannya. Karena ini termasuk dars khas, ya, pelajaran khusus. Silsilah, dia terdapat silsilahnya. Adapun tafsir As-Sa'di itu kita katakan dars am. Begitu juga Jami'ul Ulumi wal Hikam, dars am, pelajaran umum. Yang pelajaran-pelajaran khusus insyaallah ada ulangannya dan nanti ada rapotnya biar orang tua antum, oh ini Yusuf ketika belajar bagus, Abdul Halim ketika belajar bagus gitu, nilainya bagus, Faiz alhamdulillah gitu, ya. Bagus ya Faiz, ya. Maka karena itu lebih semangat lagi, dan ingat ya, terus memperbaiki niat antum, jujur dalam niat antum. Oke, fardu wudu ada 6. Perhatikan harakatnya, enggak harakatnya, begitu juga terjemahannya. Ahaduha ghaslul wajhi bikamilihi. Wa minhu
al-madmadatu wal istinsyaqu. Dan ingat ya, kita ini mempelajari mazhab apa? Hambali. Nanti ada sedikit perbedaan ya ketika antum belajar dengan Ustadz Agus, karena beliau menyampaikan mazhab Syafi'i. Dan perlu antum ingat, perlu antum ketahui, mazhab yang paling dekat kepada sunnah mazhab apa? Hambali. Tapi mazhab yang paling dakik, detail dalam permasalahan-permasalahan itu dia mazhab Syafi'i. Detail itu dia permasalahannya, dibahas benar-benar secara mendalam. Tapi yang paling mendekati sunnah mazhab Hambali. Ahaduha ghuslul wajhi bikamilihi. Ya, salah satunya dari 6 fardu wudu adalah ghuslul wajhi bikamilihi. Membasuh wajah dengan sempurna atau dengan semuanya gitu. Semua bagian wajah. Dan lihat di sini, wa minhu al-madmadatu wal istinsyaqu. Dan bagian dari wajah, hu itu kembali kemana? Al-wajh. Bagian dari wajah adalah al-madmadatu. Apa arti al-madmadatu? Kumur-kumur. Wal istinsyaqu, dan beristinsyak, masukkan air ke dalam hidung. Yaitu kumur-kumur dan istinsyak termasuk bagian dari wajah. Nanti Syekh mengatakan, seseorang yang tidak melakukan hal itu, maka dia belum membasuh wajahnya secara sempurna. Tidak sah wudunya. Karena madhab Hambali itu dia mengatakan mulut dan hidung termasuk bagian dari wajah. Maka berkumur-kumur, beristinsyak termasuk bagian dari wajah. Tidak melakukan itu, tidak sah wudunya. Berbeda nanti antum ketika mempelajari mazhab Syafi'i. Antum sudah sampai mana? Masih muqaddimah ya? Perkenalan tentang mazhab-mazhab. Air suci ya. Tapi biasanya kalau Syafi'i itu lebih seru, dia rinci. Lebih kayak menantang. Khair insyaallah. Tapi kan kita nyari yang lebih aswab, lebih mendekati ke sunnah kan. Faman ghassala wajhahu wa taraka al-madmadata wal istinsyaqa aw ahadahuma lam yasihha wudu'uhu. Kenapa? Li'anna al-fama wal anfa minal wajhi. Lihat kata Syekh Hafizullah Ta'ala, faman ghassala wajhahu, maka barang siapa yang membasuh wajahnya, wa tarakal madmadata, dan meninggalkan berkumur-kumur, wal istinsyaqa, dan beristinsyak, aw ahadahuma, atau salah satu dari keduanya yang hanya meninggalkan kumur-kumur atau hanya meninggalkan istinsyak, apa kata Syekh? Lam yasihha wudu'uhu, maka tidak sah wudu'nya. Li'annal fama wal anfa minal wajhi, karena bahwasanya mulut dan hidung bagian dari wajah. Wallahu ta'ala yaqulu, dan Allah SWT berfirman, fawsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Fa'amara bi ghaslil wajhi kullihi. Fa'amara, maka Allah memerintahkan bi ghaslil wajhi kullihi, dengan membasuh wajah semuanya. Dan tadi kita katakan apa? Mulut dan hidung bagian dari wajah. Allah memerintahkan untuk membasuh wajah kullihi, semuanya. Maka apa? Faman taraka syai'an minhu lam yakun mumtathilan amrallahi ta'ala. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tamadmada wastansyaqa. Tamadmada wastansyaqa. Maka di sini kata Syekh, faman taraka syai'an minhu, maka barang siapa yang meninggalkan sesuatu darinya, hu itu kembali ke mana? Wajah. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu dari wajah, yang dimaksud tadi kumur-kumur, istinsyak ya,
lam yakun mumtathilan amrallahi, maka dia tidak mumtathilan, patuh terhadap perintah Allah. Amra perintah ya, ma'ruf insyaallah. Maka dia tidak patuh terhadap perintah Allah. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam tamadmada wastansyaqa, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkumur-kumur dan beristinsyak. Jadi di sini Syekh mengatakan fardu wudu yang pertama membasuh wajah semuanya. Bagian dari wajah kumur-kumur dan istinsyak. Barang siapa yang tidak kumur-kumur, tidak istinsyak, atau tidak kumur-kumur doang, atau tidak istinsyak doang, tidak sah wudunya. Karena mulut dan hidung bagian dari wajah. Dalilnya apa? Dalilnya dalam Al-Quran, falsilu wujuhakum, basuhlah wajah-wajah kalian. Berarti apa? Allah memerintahkan untuk membasuh wajah semuanya. Jadi yang tidak membasuh wajah semuanya, meninggalkan sedikit sesuatu dari wajah, dia tidak patuh terhadap perintah Allah. Itu dalil dalam Al-Quran. Dalam hadis apa? Wa Nabi SAW tamak pada wastansyaqa. Banyak dalil yang menjelaskan bahwa Nabi SAW berkumur-kumur dan beristinsyak. Berarti menunjukkan bahwasanya kumur-kumur dan istinsyak bagian dari wajah. Atsani, yang kedua, ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Fardu wudu kedua adalah ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan, ma'al mirfaqain, bersamaan dengan dua siku. Jadi maksudnya apa? Dia membasuh dua tangan sampai siku. Sikunya pun dibasuh gitu. Jadi jangan sampai kita memahami membasuh tangan sampai siku berarti sampai sini doang, siku yang enggak, salah itu. Akan tapi sikunya juga dibasuh. Oleh karena itu Syekh mengatakan ma'al mirfaqain. Apa arti ma'a? Bersama ya. Membasuh kedua tangan bersama dua siku juga. Liqauli ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, dalilnya ini ya. Wa aydiyakum ilal marafiq. Ya, wa fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan-tangan kalian sampai siku-siku. Kata Syekh di sini hafizallahu taala, ai ma'al marafiq, yaitu bersama dengan siku-siku pun dibasuh gitu. Dibasuh tangannya sampai siku, sikunya pun dibasuh. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam adaral ma'a ala mirfaqaihi. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, karena bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adaral ma'a, beliau memutari air ala mirfaqaih, di atas mirfaqaih, dua siku beliau sallallahu alaihi wasallam ya. Dibasuh, dialirkan airnya di atas dua siku beliau. Dan itu ada hadisnya ya. Antum ada catatan kakinya itu? Ada ya? Hadis yang dikeluarkan dari hadis Jabir, diriwayatkan Imam Daruqutni dan Baihaqi. Tapi tidak dicantumkan hadisnya. Cuman diberikan isyarat. Wa fi haditsin akhara, dan di dalam hadis yang lain, ghasala yadayhi hatta asyra'a fil 'adudi. Ghasala yadayhi, dia yaitu sallallahu alaihi wasallam membasuh kedua tangannya hatta asyra'a, sampai beliau membuka fil 'adu, di lengan bagian atas. Ya, adud ini maksudnya sampai membuka ini. Perhatikan. Nah, berarti sampai kena sikunya juga. Beliau membasuh kedua tangannya sampai membuka lengan bagian atas ya. Jadi sikunya juga dibasuh. Mimma yadullu ala dukhulil mirfaqaini fil maghsuli. Mimma yadullu, ya, dari hal-hal yang menunjukkan ala dukhulil mirfaqain, atas masuknya kedua siku fil maghsul, pada sesuatu yang dibasuh. Jadi dalil tadi menunjukkan kalau Nabi membuka lengan bagian atas, bahwasannya kedua siku termasuk dari yang dibasuh. Fil maghsul ya, pada yang dibasuh. Itu yang kedua. Membasuh kedua siku sampai membasuh kedua tangan sampai siku. Ya, sikunya pun juga dibasuh. Yang ketiga, wasalitsu
Mashur ra'si kullihi. Dan ini yang biasanya sedikit berbeda dengan mazhab Syafi'iyah. Kalau mazhab Syafi'i itu begini aja. Antum pernah lihat belum? Tapi antum lihat di sini. Mazhab Hambali. Mashur ra'si bikullihi, membasuh kepala semuanya, lebih selamat. Karena Nabi SAW beliau membasuh semuanya. Ya kita ikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi, udah itu cukup. Lebih selamat, lebih tenang, gitu kan? Lebih baik lagi. Wa minhul udunani, dan bagian dari hu itu kembali ke mana? Ras. Bagian dari kepala adalah udunan, 2 kuping. Ya, membasuh kepala semuanya dan bagian dari kepala 2 kuping juga termasuk. Liqauli ta'ala, karena firman Allah Ta'ala ini dalilnya, wamsahu biru'usikum, dan basuhlah kepala-kepala kalian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-udunani minar ra'si, kedua kuping bagian dari kepala. Rawahu Ibnu Majahin wa Daruqutni wa ghairuhuma fala yujzi'u mashu ba'dir ra'si. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni dan selain keduanya, dan mazhab Hambali dan Syekh Shalih Fauzan mengatakan fala yujzi'u, maka tidak sah mashu ba'dir ra'si. Mengusap sebagian kepala, ya. Enggak sah kalau mazhab Hambali. Dan itu yang lebih selamat, ya. Misalnya dia memainkan tentang bahasa Arab, bahasa Arab itu membasuh begini, saya sudah membasuh, gitu kan. Tapi kan kita mazhab Hambali lebih dekat dia. Kita lihat Rasulullah bagaimana mempraktekannya ketika membasuh kepala semuanya. Ya udah kita ikuti apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah, itu dia. Oleh karena itu disebut aqrab ila sunnah. Warabi'u, dan yang keempat, ghuslur rijlaini ma'al ka'baini, membasuh kedua kaki bersama dengan apa ka'bun? Kedua mata kaki. Jadi dibasuh kakinya sampai kedua mata kaki, dan mata kakinya juga dibasuh, gitu. Sama kayak tadi. Kedua tangan sampai ke siku, sikunya pun juga dibasuh. Ya, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, ya, mata kakinya juga dibasuh ma'al ka'bain, bersama dengan kedua mata kaki. Liqauli ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kaki-kaki kalian sampai kedua mata kaki. Wa ila bima'na ma'a, dan ila di sini bermakna ma'a, yaitu bersama dengan kedua mata kakinya pun dibasuh. Wa dzalika lil ahaditsil waridati fi sifatil wudu'i. Wadzalika, dan demikian itu lil ahaditsil waridati, karena hadis-hadis yang datang fi sifatil wudu, di dalam tata cara berwudu. Ya, Nabi SAW ketika berwudu itu beliau juga membasuh kedua mata kakinya. Fa innaha tadullu ala dukhulil ka'baini fil maghsuli. Fa innaha tadullu, maka sesungguhnya hadis-hadis tersebut menunjukkan ala dukhulil ka'bain, atas masuknya kedua mata kaki fil maghsul, pada hal yang dibasuh. Jadi kedua mata kaki juga termasuk yang dibasuh. Ya, itu fardu yang keempat. Kemudian fardu yang kelima, wal khamisu, dan yang kelima, at-tartibu, tertib, berurutan, enggak asal-asalan. Bi ayyagsilal wajaha awalan, bi ayyagsilal wajaha awalan, thummal yadaini, thumma yamsahar ra'sa, thumma yaghsila rijlaihi, ya, berurutan. Ini syarat yang fardu yang kelima. Bi ayyagsilal wajaha awalan, dengan membasuh wajah pertama terlebih dahulu, ya, membasuh wajah terlebih dahulu. Tsummal yadaini, kemudian kedua tangan sampai siku-sikunya juga dibasuh.
Tsumma yamsahar ra'sa, kemudian mengusap kepala semuanya, termasuk juga darinya apa? Kedua apa? Kuping, telinga. Habis itu tsumma yaghsila rijlaihi, kemudian membasuh kedua kakinya sampai kedua mata kakinya pun juga dibasuh. Jadi berurutan fardu yang kelima. Liqauli ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Siap Faiz buat terjemahin? Nggak siap? Kan udah kita terjemahin itu di awal bab fi ahkamil wudu. Zubair siap? Bismillah, coba terjemahin. Apabila kalian ingin mengerjakan sholat, maka basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai siku-siku, dan usaplah kepala kalian dan kaki-kaki kalian sampai kedua mata kaki. Ahsan, barakallahu fiik. Oke. Yaitu dalilnya menunjukkan urutan ya. Dan juga dalil yang lain dalam hadis, lihat di sini kata Syekh Hafizallah Ta'ala, kalau salah satu fardu wudu harus berurutan. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rattabal wudu'a ala hadhil kayfiyat. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam rattabal wudu, beliau mentartibkan wudu ala hadhil kayfiyah, dengan tata cara ini. Mentertibkan wudu dengan tata cara ini. Wa qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadza wudu'un la yaqbalullahu salatan illa bihi. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu. Hadza wudu'un, ini adalah wudu yang beliau praktekkan. La yaqbalullahu salatan, Allah tidak akan menerima salat illa bihi, kecuali dengan wudu ini yang aku praktekkan. Oleh karena itu penting kita mempelajari wudu. Karena kalau wudu kita nggak benar, salat kita nggak benar. Wudu kita nggak sesuai apa yang diajarkan Rasulullah, berarti salat kita nggak benar. Hadza wudu'un la yaqbalullahu salatan illa bihi. Ini adalah wudu yang Allah tidak menerima salat kecuali dengan wudu ini. Yang diajarkan, dipraktekkan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan selainnya. As-sadisu, dan yang keenam, fardu wudu yang keenam, al-muwalatu, berkesinambungan. Maksudnya apa? Berturut-turut. Berkesinambungan yaitu berturut-turut. Jadi habis wajah langsung membasuh kedua tangan, habis itu langsung membasuh mengusap kepala, kemudian langsung lagi dia membasuh kedua kaki. Jadi berkesinambungan. Enggak misalnya habis membasuh kepala terus dia pergi ke sana, udah kering, dia lanjut lagi nanti. Tadi udah kepala ya 5 menit yang lalu, 10 menit lalu, lanjut lagi nanti membasuh kedua tangannya, habis itu main lagi. Nah, nggak boleh itu ya, karena fardu wudu dia harus berkesinambungan. Atau mungkin antum udah basuh kepala, tangan, kemudian ada nelpon, antum angkat dulu nelpon, ngomong, udah kering, lanjut, tadi udah kepala, tangan, lanjut mengusap kepala, itu nggak boleh. Karena fardunya adalah harus berkesinambungan, berturut-turut. Di sini kata Syekh Hafizallah Ta'ala, wa hiya ayyakuna ghaslul a'dha'il madhkurati mutawaliyan. Wahia, berkesinambungan, maksudnya apa? Ayyakuna ghaslul a'dha'il madhkurah, harus ghaslul a'dha'il madhkurah, membasuh anggota-anggota tubuh yang madhkurah. Apa madhkurah? Apa madhkur? Yang disebutkan mutawalian, berturut-turut. Ya, jadi mualah, berkesinambungan, itu maksudnya apa? Harus ghuslul a'dha, membasuh bagian-bagian tubuh yang telah disebutkan mutawalian, berturut-turut, nggak ada pemisahnya, langsung. Bihaitsu
la yafsilu baina ghasli udwin wa ghaslil udwi alladhi qablahu. Bihaitsu, yaitu berturut-turut, bihaitsu yang dimana la yafsilu tidak dipisah atau tidak memisah, baina ghasli udwin antara membasuh anggota tubuh, wa ghaslil udwi alladhi qablahu dan membasuh anggota tubuh yang sebelumnya. Jadi berturut-turut, yaitu la yafsilu tidak memisah, baina ghasli udwin antara membasuh anggota tubuh, wa ghaslil al-udwi alladhi qablahu dan membasuh anggota tubuh sebelumnya. Jadi enggak dipisah, langsung dia berturut-turut. Bal yutabi'u ghaslal a'dha'il wahidi tilwal akhari hasabal imkan. Ya, tidak dipisah antara membasuh anggota tubuh dan membasuh anggota tubuh yang sebelumnya. Bal yutabi'u, akan tapi melanjutkan ghaslal a'dha'il wahidi, membasuh anggota-anggota tubuh yang satu, tilwal akhari, setelah yang lainnya, hasabal imkani, sebisa mungkin, langsung berturut-turut dilanjutkan. Habis ini langsung ini, habis ini langsung ini. Antara anggota tubuh yang satu dengan anggota tubuh yang lainnya, itu melanjutkan, tidak dipisah, sebisa mungkin, hasabal imkan, sebisa mungkin. Kemudian lihat di sini, hadhihi furudul wudu'i allati la budda minha fihi ala wifqi ma dzakarahu Allahu fi kitabih. Hadhihi furudul wudu, ini adalah fardu wudu yang tadi disebutkan oleh Syekh hafizallahu taala. Dan oke. Hadhihi furudul wudu'i, ini adalah fardu wudu allati la budda minha, yang harus darinya, harus dilakukan karena fardu dia. Fihi, di dalam berwudu. Fihi itu kembali ke mana? Wudu. Ala wifqi, wufqi, ya, boleh itu ya. Ala wifqi, yang sesuai, wifqi, wufqi. Ma dzakarahu Allahu fi kitabihi, apa yang Allah sebutkan di dalam kitabnya. Kemudian perhatikan di sini paragraf terakhir, habis ini insyaallah kita tutup. Wa qad ikhtalafal ulama fi hukmi tasmiyati fi ibtida'il wudu'i. Wa qad ikhtalafal ulama, dan para ulama telah berselisih fi hukmi tasmiyati fi ibtida'il wudu, pada hukum bertasmiyah, yaitu bismillah. Fi ibtida'il wudu, di dalam memulai wudu. Jadi para ulama itu berselisih. Ini mengucapkan bismillah pada awal wudu wajib atau sunnah. Itu. Para ulama berselisih. Hal hiya wajibatun aw sunnatun, apakah dia wajib ataukah sunnah? Ana ulang, yang salah-salah harokatnya diperbaiki, begitu juga terjemahnya. Wa qad ikhtalafal ulama'u, dan para ulama telah berselisih fi hukmi, di dalam hukum tasmiyah, membaca basmalah, fi ibtida'il wudu, pada permulaan wudu. Hal hiya wajibatun aw sunnatun, apakah dia wajib ataukah sunnah? Hiya indal jami'i masyru'atun wa la yanbaghi tarkuha. Wa hiya indal jami', dan dia yaitu tasmiyah, mengucapkan basmalah ketika di awal wudu, indal jami', menurut semua para ulama, masyru'atun, sesuatu yang disyariatkan. Ya, jadi mengucapkan basmalah di awal wudu itu masyru',
sesuatu yang disyariatkan. Tapi yang diperselisihkan ini wajib apa sunnah. Tapi semua sepakat kalau ini sesuatu yang disyariatkan, diajarkan. Walayan bagi tarkuha, dan tidak seharusnya ditinggalkan. Berarti selamatnya apa? Kita lakukan atau kita tinggalkan? Lakukan udah. Itu lebih selamat. Nanti antum pelajari dalam kaidah fikih, khuruju minal khilaf mustahab. Keluar dari perselisihan itu adalah sesuatu yang dianjurkan. Maksudnya bagaimana keluar dari perselisihan? Misal, tadi membaca basmalah diperselisihkan, wajib atau sunnah. Berarti kita memilih pendapat yang mana yang sekiranya kalau kita pilih itu keluar dari perselisihan. Pendapat yang mana? Yang wajib. Jadi kalau kita kerjakan ya udah aman. Misalnya yang benar pendapatnya sunnah, ya udah kita berarti dapat pahala sunnah dong, gitu kan. Tapi kalau kita mengambil yang sunnah, kemudian kita tinggalkan lagi, ternyata sebenarnya wajib. Nah, itu. Oleh karena itu dalam kaidah fikih, nanti antum pelajari kelas 2 insyaallah. Al-khuruju minal khilafi mustahab. Gitu juga kan dalam antum mengangkat pakaian sampai di atas mata kaki, yaitu memang juga diperselisihkan makruh atau haram. Berarti yang lebih aman keluar dari perselisihan apa? Haram. Ya udah, kita angkat pakaian kita sampai atas mata kaki. Kalau misalnya haram, ya udah kita udah mencegah. Kalau misalnya itu ternyata makruh, ya udah ya kita juga nggak lakukan, bagus ya. Tapi kalau kita ngambil pendapat makruh, kemudian kita isbal, ternyata sebenarnya wajib. Gitu kan? Jatuhlah kita dalam perbuatan dosa. Khuruju minal khilaf mustahab. Antum pada baca bismillah gak kalau sebelum wudu? Bismillah. Ya wala yang bagi tarkuha wa sifatuha ayyaqula bismillah, dan tata caranya dia membaca bismillah. Wa in zada ar-rahmanir rahim fala ba'sa. Dan apabila dia menambah dengan Ar-Rahman Ar-Rahim fala ba'sa, maka tidak mengapa. Bismillahirrahmanirrahim, maka tidak mengapa. Insyaallah kita tutup. Dan ini masih ringkas ya. Belum ada permasalahan gimana nanti kalau kita berudu di WC yang ada mirhatnya, itu WC-nya. Bolehkah kita membaca basmalah? Itu nanti di kitab yang lebih luas. Kalau kita udah selesai kitab ini, insyaallah kalau masih ada waktu kita lanjut ke kitab yang lebih luas dari ini. Insyaallah. Tapi kalau misalnya belum selesai, antum nambah 1 tahun lagi, 4 tahun gimana? Anak sebenarnya itu, ini jadi cerita lagi di video ini. Maunya antum tuh belajar 4 tahun. Tahun pertama tuh idat bahasa. Ya kalau pondok-pondok lain begitu gak? Ya begitu kan? Jadi ketika antum masuk ke suatu pondok SMA, yang antum SMP-nya bukan di pondok itu harus idat bahasa dulu. 1 tahun full bahasa. Dan nanti di tahun kedua full bahasa Arab. Benar-benar udah fokus ke ilmu syar'i. Tahun ke-3 fokus ilmu syar'i, tahun ke-4 fokus ilmu syar'i, itu lebih mantap lagi. Terus kalau di pondok lain kan ada ngabdi, berarti totalnya berapa tahun? 5 tahun. Masya Allah. Tapi ini di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, kita tutup. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.